biasa. Sehat? Yes, yes, yes. Oke, bertemu lagi di hari Minggu yang penuh sukacita. Semua ada sukacita? Amin. Oke deh. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini sangat mengasihi Tuhan Yesus? Saya Kak. Oke deh, kalau gitu kita mau angkat pujian Kasih Yesus. Pakai gerakannya ya. Oke Kak. Kita mau memasuki doa pembuka yang akan dibawakan oleh kakak Mama Nadine. Iya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk ibadah kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana pada hari ini hari Minggu Tuhan, kami kembali lagi mengikuti ibadah kami melalui online kami ini. Tuhan Yesus, mari ya Tuhan Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tadi kita sudah doa pembuka. Sekarang kita mau kembali angkat pujian. Kakak mau tanya lagi nih, siapa di sini anak Tuhan? Saya Kak. Semuanya ya, semua yang ada di sini atau semua yang nonton video ini pasti semuanya anak Tuhan. Oke? Oke, nah, Kak. sekarang kita mau kembali angkat pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku
nggak boleh bohong, nggak boleh cengeng ya. Kalau kita semua anak Tuhan, kita nggak boleh ngelakuin hal itu. Nah, sekarang kita mau kembali angkat pujian untuk memasuki firman Tuhan. Ya, sekarang kita sudah mau memasuki firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian lagu penyembahan, Ku Bawa Hidupku Sekarang. Semua dengan sikap berdoa.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah kebaktian minggu kami. Biarlah Tuhan berkati kami, supaya kami bisa mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ayo, mana yang kelas balita? Tunjuk tangan. Oke, kelas kecil 1 ada? Iya, pinter. Kecil 2? Oke, hebat semuanya. Semua katakan luar biasa. Oke, sekarang buka Alkitabnya. Kitab Kejadian 11. Ayo, buka semua Alkitabnya. Kejadian, paling depan ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu? Kita baca pelan-pelan ya. Adik-adik kecil 1, ikutin bacanya pelan-pelan. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, inilah pembacaan firman Tuhan hari ini. Apa tadi judulnya, Dek? Menara Babel. Nah, cerita Menara Babel ini, Dek, ini adalah dari keturunan Nabi Nuh. Cerita Nuh, masih ingat? Bagaimana manusia semua mati karena ada air bah, hujan yang terus menerus sampai semuanya manusia meninggal, kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, setelah itu
Nuh selamat dan keluarganya, maka keluarganya ini, anak-anak Nuh mempunyai anak, mempunyai cucu, dan sudah menjadi banyak. Nah, setelah itu tadi kita lihat bagaimana firman Tuhan, mereka berjalan ke sebelah timur. Dan ketika mereka mendapatkan tanah datar, adik-adik, mereka mau membangun suatu menara yang sangat tinggi. Ya. Dan apa tadi dikatakan pada ayat 4? Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Nah, supaya kalau nanti ada lagi air bah, kita nggak tenggelam gitu. Dan di situ adik-adik, itu adalah suatu rencana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di situ ada suatu kesombongan. Karena tadi ada juga dikatakan, marilah kita cari nama. Supaya terkenal namanya, oh dia orang hebat, bisa membangun menara yang sangat tinggi gitu. Dia mau cari nama, suatu kesombongan. Tuhan Yesus tidak suka adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, apalagi tujuan mereka? Supaya kalau nanti ada hujan lagi terus menerus, kita tidak akan terserak kemana-mana, tapi kita tetap berada di menara ini. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai setinggi-tingginya. Di situ kita semua, itulah maksud mereka. Nah, tapi Tuhan tidak suka adik-adik. Rencana mereka Tuhan gagalkan adik-adik. Tadi apa kata Tuhan? Pada ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka. Wih. Nah adik-adik, memang bangsa ini sudah pinter. Dia bisa bikin batu bata, bisa bikin ter. Akhirnya mereka berusaha membuat menara itu. Nah dan ketika mereka bekerja semuanya Tuhan datang dan mengacaukan bahasa mereka. Nah, tadinya mereka satu bahasa, jadi semua saling mengerti. Tapi setelah Tuhan kacaukan bahasanya itu, mereka sudah tidak saling mengerti bahasa yang satu dengan yang lain. Misalnya ada yang bilang, minta itu pasir, dikasihlah batu bata. Ada yang minta batu bata, dikasihlah kayu. Nah akhirnya kacau gak bisa jadi menaranya, gak bisa jadi bangunannya. Itulah kalau Tuhan tidak suka. Nah makanya adik-adik, apapun rencana kita, apapun tujuan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita sombong karena kita pinter. Ya, adik-adik pun semua udah naik kelas, udah juara, sombong. Aku kan pinter, aku kan juara. Tuhan tidak suka. Nanti Tuhan menggagalkan semua rencananya. Tuhan menggagalkan menaranya. Ya, jadi adik-adik, kita tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sombong. Jangan, karena kita apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah datangnya dari Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa mengikuti kebaktian ini karena berkat Tuhan. Mama kita sehat, bapak kita sehat, bisa bekerja. Kita masih bisa makan. Ini semua berkat Tuhan adik-adik. Ya, nah jadi sekarang situasi pandemi ini, adik-adik semua masih sekolah dari rumah, kebaktian dari rumah.
ikuti semua adik-adik. Ikuti dengan baik. Jangan ada yang males-males. Kakak lihat kalau ibadah kita lewat Zoom, hanya sedikit yang ikut. Paling 32 orang, yang lain kemana? Ya, apa enggak kangen dengan teman-teman sekolah minggunya? Nah, oleh sebab itu, mulai hari ini saling mengingatkan kepada teman-temannya semua. Di grup kelasnya, kalau bisa telepon temannya. Ayo teman-teman, besok kita Sabtu ceria. Ayo teman-teman, kita ikut kebaktian sekolah minggu. Jangan males-males adik. Karena kalau kita tidak diberkati Tuhan, kita tidak bisa seperti saat ini. Nanti kita akan dikacau balaukan Tuhan seperti bangsa ini tadi. Sudah tidak bisa saling mengerti. Ya adik-adikku. Nah, untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Coba cari semua Alkitabnya, Lukas 14 ayat 11. Ayo, siapa yang sudah ketemu? Lukas 14 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayo sekali lagi kita baca sama-sama pelan-pelan ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, ayo siapa yang meninggikan diri? Nah, kalau meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri? Tunjuk tangan. Kalau merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, makanya adik-adik, mari kita semua sama-sama belajar untuk merendahkan diri. Jangan sekali-kali meninggikan diri. Jangan sekali-kali sombong. Nanti akan direndahkan. Nah, kemudian kakak minta untuk aktivitasnya, ya aktivitasnya adik-adik kecil 1 dan kecil 2, kalian gambar sebuah menara di bukunya, ya gambar sebuah menara di buku, diwarnai yang bagus. Kemudian kalian foto bersama gambarnya, baru kirim ke grup kelasnya masing-masing. Ya, sekali lagi digambar menaranya di buku, kemudian foto begini, suruh mamanya yang foto pegang gambarnya, ya foto gambar menaranya bersama adik-adik, kemudian kirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Nah, jadi tema kita hari ini adalah Menara Babel. Sekali lagi semua, Menara Babel. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana tema kami hari ini Tuhan tentang Menara Babel Tuhan. Kami Tuhan tidak mau seperti orang-orang yang membangun menara itu Tuhan, yang sombong Tuhan, yang tidak peduli dengan Tuhan. Tuhan ajari kami supaya walaupun Tuhan kami masih kecil-kecil Tuhan, kami tidak sombong Tuhan, tapi kami tetap berserah dan mengandalkan hidup kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap firman yang kita boleh dengar hari ini bisa kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Selanjutnya, sebelum kita memberikan persembahan, ayo sudah siapkan persembahan belum? Yuk sambil mempersiapkan persembahannya, kita mau angkat lagu Big or Small. Semuanya berdiri ya dan pakai gerakannya, oke? Oke Kak, berdiri semuanya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye ye ye. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa aku bisa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye. Aku bisa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahan kalian boleh dititipkan kepada orang tua ya. Bilang, Ma, Pa, persembahan KAKR. Oke? Oke Kak. Nah, sekarang kita sambil memberikan persembahan mau mengangkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Azablah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ya, sekarang kita mau doa untuk persembahan dan doa syafaat. Nanti ditutup dengan doa Bapa kami ya, Dek. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa, kami mau berdoa untuk persembahan kami, biar Kau berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, biar Kau limpahkan berkat rahmat-Mu kepada mereka semua ya Bapa. Untuk adik-adik KKR kami beserta semua keluarganya yaitu orang tuanya. Biarlah Kau berikan mereka rezeki yang melimpah-limpah Tuhan. Tuhan, dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami semua yang berada di rumah Tuhan. Biar Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran dalam belajar di rumah Bapa. Karena kami yakin dan percaya mereka mengalami kesulitan di dalam belajar. Biar Tuhan yang memberikan mereka kepintaran, berikut juga dengan orang tua yang mendampingi. Supaya mereka bisa lebih kuat lagi, lebih inovatif lagi dalam
mengajarkan adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau boleh lihat Tuhan bagaimana keadaannya, biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalam masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ada penyakit Tuhan yang belum ada vaksinnya, biarlah Tuhan yang mempercepat penelitiannya Tuhan, biarlah Tuhan yang turun tangan atas setiap proses penyembuhan, baik pasien dan semua orang yang belum terkena, biarlah Tuhan yang selalu jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau menaikkan doa Bapa kami yang seperti diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.